Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar, yaitu pelajaran biologi. Tentunya alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua, apalagi di tengah wabah COVID-19 seperti ini yang kita sangat tahu sekali di Kota Tasikmalaya hari ini sedang wabahnya sedang naik ya, seperti itu. Maka itu senantiasa kalian harus waspada, harus senantiasa jaga kesehatan, terus kawal protokol kesehatan, dan tentunya tidak harus senantiasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap terhindar dari COVID-19 ini. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar live streaming ya, khususnya adalah pelajaran biologi, yaitu bab jamur ya, atau bab yang ketujuh, yang walaupun di minggu kemarin kita sudah melakukan kegiatan belajar ini, tapi dengan tidak live streaming ya, menggunakan Google Classroom ya. Beberapa tugas juga sudah ada yang masuk, alhamdulillah. Terus juga absensi, alhamdulillah juga semua hadir ya di pertemuan yang kemarin. Dan insya Allah juga di pertemuan yang sekarang ini Bapak harap semua juga bisa hadir ya, semua sehat tentunya, dan sehingga bisa melakukan kegiatan belajar mengajar ini dengan baik tentunya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa dicerna dan tentunya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku sekalian, apakah kalian tadi ya sebelum melakukan kegiatan ini atau live streaming ini, apakah sudah makan ya, atau mungkin yang tidak melakukan saum sunnah ya, mungkin silakan diharuskan sudah makan ya. Dan tentunya menu yang kalian makan itu tentunya juga adalah bervariasi. Ada yang mungkin dengan menu tempe ya, terus juga tempe pun juga mungkin diolah dengan macam-macam olahan itu ya, macam-macam olahan. Ada yang mungkin dengan bacem, ada yang digoreng, ada disambal goreng dan seterusnya. Dan terus juga mungkin ada yang menggunakan menunya itu adalah tutuk oncom ya kalau orang Sunda ya, atau TO itu kan, seperti itu. Ya, kenapa saya mengatakan seperti itu? Itu karena ini berkaitan dengan jamur ya. Ini berkaitan dengan jamur itu. Artinya bahwa tempe yang ataupun juga oncom yang kalian makan ya sebagai menu ya dalam makanan ini tidak terlepas dari peran dari jamur itu sendiri ya. Atau mungkin bahkan ketika kalian pergi ke toko roti misalkan ya, seperti itu, terus kalian lihat di situ ada beberapa roti yang mungkin sudah tidak laku atau mungkin lama ya tidak laku. Pas kalian lihat ternyata ada bintik-bintik hijau itu di situ ya. Itu adalah juga karena jamur itu, seperti itu. Ataupun juga nanti terkait dengan beberapa jamur yang lain. Karena jamur itu juga ada yang uniseluler atau mikroskopis, dan juga ada yang multiseluler, atau yang kebanyakan di sini adalah yang makroskopis. Yang tadi saya katakan ada yang pada tempe, ada oncom, terus juga ada pada roti, ataupun juga nanti ada pada tumbuhan ya, dalam hal ini adalah kayu misalkan, kayu yang sudah lapuk misalkan, seperti itu. Itu juga bisa kita lihat. Baik anak-anakku sekalian, sebelumnya tentunya kalian silakan mengisi absensi ya, atau presensi yang sudah di-share ya di WA, ataupun juga mungkin di Google Classroom, atau mungkin di website ini ya. Silakan diisi terlebih dahulu ya.
Ini sebagai bukti bahwa kalian mengikuti kegiatan belajar mengajar bab 7 ataupun juga terkait dengan fungi ataupun juga jamur. Baik anak-anakku sekalian, kita langsung saja ya. Dan silakan yang ada buku ya, kalian buka ya bukunya ya, bab jamur ya, ataupun juga dari media lainnya. Ya, kompetensi dasar dari bab ini adalah yaitu 3.7, yaitu mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri ya, terus juga cara reproduksi dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk praktikumnya ya, yaitu menyajikan laporan hasil investigasi tentang keanekaragaman jamur dan peranannya dalam kehidupan. Oke, adapun tujuan dari pembelajaran ini ya, tentunya setelah nanti kita mempelajari bab ini, kita diharapkan itu mampu pertama menjelaskan ciri-ciri umum ya, divisio dalam kingdom fungi ataupun jamur. Dan yang kedua adalah menjelaskan struktur tubuh jamur ya. Terus juga yang ketiga mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri morfologinya atau yang nampak ya, ciri yang nampak dari luar itu seperti itu. Baik, yang ini adalah peta konsep ya, mungkin kalian bisa lihat di sana. Ini peta konsep yang akan kita pelajari pada pertemuan ini, yaitu adalah bahwa jamur ini berdasarkan hifanya ya. Ini berdasarkan dibagi dua berdasarkan hifanya. Apa itu hifa nanti kita bisa jelaskan ya, yaitu tidak bersekat dan juga ada yang bersekat itu. Dan bersekat itu contohnya adalah zygomicota, dan yang bersekat adalah ascomycota dan basidiomycota. Bahkan ada deuteromycota. Ya, terus juga yang bagaimana cara hidupnya? Ini ada yang menggunakan simbiosis ya, baik itu dengan alga atau lumut kerak ya, atau dengan akar tanaman atau mycorrhiza. Oke, ini beberapa mungkin yang akan kita pelajari di dalam bab ini ya. Yang pertama ya, kita lihat di sini, yang pertama itu adalah ciri-ciri dari jamur ya. Pertama, bahwa jamur ini adalah merupakan organisme eukariotik ya. Maksudnya organisme eukariotik ini adalah dia itu selnya ya, inti selnya itu sudah memiliki membran inti ya, sehingga di situ akan terlihat jelas ketika kalian lihat dalam mikroskop itu ya, akan terlihat jelas ya, mana inti selnya, mana lisosomnya ya, terus juga mana organel selnya itu. Ini ya, itu disebut dengan organisme eukariotik ya. Ya, artinya sudah terlihat itu di situ mana inti selnya, terus juga mana lisosomnya ya, dan juga mana organel selnya, misalkan mitokondria dan seterusnya, itu terlihat nampak ya. Ini, dan juga yang juga menghasilkan spora. Ini. Terus yang kedua adalah, jadi yang kedua dari jamur ini adalah tidak mempunyai klorofil ya. Kalau tidak memiliki klorofil ya, berarti dia cari makanannya bagaimana? Itu kan bahwa klorofil ini adalah untuk melakukan fotosintesis ya. Pada tumbuhan itu untuk melakukan fotosintesis sehingga dia itu bisa membuat makanan atau bisa membuat makanannya sendiri gitu. Ini. Tapi sementara pada jamur ini dia itu tidak memiliki klorofil ya. Maka bagaimana cara memperoleh makanannya? Yaitu dengan cara atau heterotrof gitu ya. Jadi bukan dengan cara autotrof. Kalau yang memiliki klorofil kan autotrof ya. Kalau yang heterotrof itu artinya adalah dia tidak bisa menggunakan tidak bisa membuat makanannya sendiri. Dalam arti dia harus ya mengambil ya
sari-sari makanan dari inangnya atau yang ditempatinya gitu. Itu dengan menggunakan enzim hidrolitiknya ya. Jadi dia menggunakan enzim hidrolitik yang digunakan dalam heterotrof ini. Itu ya. Jadi itu ciri jamur itu adalah tidak memiliki klorofil. Itu yang paling ini ya. Jadi dia adalah heterotrof. Jadi tidak menggunakan klorofil ya sebagai, tapi adalah heterotrof itu. Terus yang ketiga adalah struktur tubuhnya adalah uniseluler. Maksudnya bahwa struktur tubuhnya ini adalah yaitu terdiri dari satu sel, ya. Yaitu seperti misalkan adalah Saccharomyces cerevisiae. Ya, kalau ini adalah kita untuk melihatnya itu harus menggunakan mikroskop. Tetapi ya juga ada yang multiseluler. Itu ya. Multiseluler itu maksudnya adalah dia memiliki banyak sel ya, sehingga nampak makrosporopis atau makrospora ya. Artinya terlihat besar itu ya. Misalkan adalah jamur merang atau jamur tempe misalkan seperti itu ya. Ini akan terlihat, maka itu dia itu adalah multiseluler. Ini. Terus juga dinding selnya tidak mengandung selulosa, melainkan karbohidrat yang kompleks. Dan yang kelima tidak memiliki flagela dan juga dalam daur tidak memiliki flagela dalam daur hidupnya. Dalam daur hidupnya. Ya ini ya. Itu terkait dengan ciri-ciri umum ya dari jamur itu seperti itu. Ya, adapun nanti ya terkait dengan peranannya nanti bisa dilihat. Ya, pertama di sini adalah cara hidup jamur. Ya, cara hidup jamur ini pertama dia ya karena tadi bahwa saya ulang lagi bahwa jamur ini adalah heterotrof ya, atau tidak memiliki klorofil sehingga dia heterotrof, maka dia cara hidupnya itu adalah yaitu dengan menempel ya, atau mengambil makanan dari yang ditempatinya. Itu. Di antaranya dengan cara bagaimana? Pertama adalah dengan cara parasit. Ya, yaitu parasit. Yaitu cara bertahan hidup dengan menyerap makanan dari organisme yang ditumpanginya. Ya. Tentunya untuk menyerap makanan dari inangnya ini ya, fungi ya atau kelompok ini memiliki struktur yang bernama haustorium ya. Haustorium itu adalah organ yang menyerap makanan. Ini. Jadi di dalam kelompok dari fungi ini ya, yang merupakan parasit ini, dia itu memiliki struktur yang bernama haustorium ya di dalam selnya itu. Itu organ penyerap makanan. Maka itu sangat berbahaya tentunya bagi manusia ataupun juga bagi kehidupan lainnya. Ini dalam konteks adalah yang ditempati itu ya, yang ditempati karena seluruh apa yang ada di dalam atau yang ditempatinya itu diambil itu seperti itu. Yaitu karena dia itu memiliki struktur yang bernama haustorium itu atau haustoria itu ya. Baik, yang kedua yaitu dengan cara saprofit. Ya, yaitu cara hidup menumpang pada sisa makhluk hidup lain. Ini, jadi hidupnya ini adalah menumpang pada sisa yang makhluk hidup lain. Misalnya adalah pada pohon-pohon yang sudah tumbang misalkan, ya, sehingga dia mengalami pelapukan. Ya, dari pelapukan itu adalah di situ ada sisa-sisa dari makhluk yang mati itu, ya, maka disitulah sebagai media dia untuk tumbuh di situ, ya. Dalam konteks ini adalah saprofit ya, atau menempel ya, atau ya menempel di tempat itu. Dan yang ketiga adalah dengan simbiosis. Ya, simbiosis ini yaitu interaksi ekologi antara dua organisme yang hidup bersama ya, hidup bersama itu simbiosis. Itu. Jadi tentunya dia memiliki hubungan timbal balik ya dari dua organisme yang hidup bersama. Dalam hal ini adalah jamur dengan tentunya apa yang nanti dia tempeli itu di situ, ya, atau berinteraksi di situ. Misalkan di sini adalah pada lihen atau lihenes, ya, yaitu simbiosis mutualisme jamur, ya,
dari kelompok Ascomycota dan dengan apa? Dengan alga. Ya. Di sini lihen itu mendapatkan makanan dari alga, ya, sementara alga juga mendapatkan zat makanan untuk fotosintesis gitu. Jadi di sini dua-duanya itu diuntungkan. Ya, itulah disebut dengan simbiosis mutualisme. Jadi misalkan jamur dari kelompok Ascomycota, ya, itu dengan alga, ya. Misalkan di sini liken alga di sini alga ya dengan alga misalkan di sini, maka liken itu mendapatkan makanan dari alga, ya, sementara alga itu juga mendapatkan zat makanan dari fotosintesis untuk fotosintesis gitu ya. Jadi mendapatkan makanan, ya, kenapa untuk fotosintesis? Karena alga itu adalah dia itu bisa melakukan fotosintesis gitu ya. Sehingga dia pun perlu energi, dia pun perlu bahan-bahan untuk melakukan fotosintesis. Nah, yang mendapatkan bahan itu dia dia dapat energi itu dari lihen, ya, dari lihen. Itu dari lihen, maka dia dapatkan bahan makanan ataupun energi dari ini untuk melakukan fotosintesis. Itu. Atau misalkan lagi adalah dari micoriza, ya, itu simbiosis jamur dengan akar misalkan, ya. Di sini. Nanti di micoriza juga nanti akan kita bahas hari ini. Itu bahwa micoriza itu ada dua, ya. Di situ ada ectomycorrhiza dan endomycorrhiza. Ya, kalau ectomycorrhiza itu hifanya itu hanya sampai pada epidermis. Sementara endomycorrhiza itu hifanya itu bisa masuk ke dalam korteks, sehingga fungsi micoriza adalah memperluas area penyerapan sehingga zat yang diserap itu semakin banyak. Ya, ini contoh dari ini. Nanti insya Allah akan kita bahas lagi terkait dengan apa itu micoriza itu seperti itu. Baik, anak-anakku sekalian, kita lihat di sini ada beberapa klasifikasi dari jamur. Ini tentunya berdasarkan, ya, berdasarkan alat kelamin sporanya, alat kelamin seksualnya, ya. Jadi klasifikasi ini, ya, itu ada Zygomycota, ada Ascomycota dan seterusnya nanti. Ini adalah berdasarkan adanya alat kelamin seksualnya, ada tidaknya alat kelamin seksualnya. Itu, ya. Maka dibagi menjadi pertama adalah Zygomycota. Ya, Zygomycota ini adalah dia memiliki ciri-ciri yaitu membentuk zigospora. Ya. Yaitu membentuk zigospora. Ya. Ya, tentunya di sini menghasilkan spora, ya. Terus juga hidup di darat, tanah atau pada sisa organisme yang mati, itu seperti itu. Membentuk mycorrhiza. Terus juga yang keempat, anggota Zygomycota terutama adalah jamur yang hidup sebagai saprofit, ya, yang hidup sebagai saprofit. Ya, tadi kan sudah, ya, yang terkait dengan saprofit itu, ya, itu yang menggunakan sisa dari makhluk yang mati, itu, ya, makhluk yang mati. Misalkan tadi hidup di di kayu yang lapuk misalkan seperti itu, ya. Jadi pada Zygomycota ini banyak sekali kita temukan jamur yang hidup sebagai saprofit. Itu, ya. Terus yang berikutnya, ya, ini ya, oke. Zygomycota, misalkan di sini adalah kita lihat yaitu jamur Rhizopus oryzae, yaitu membuat tempe. Ini jamur tempe, ya. Artinya kalau kita lihat, ya, dalam jamur tempe, kalau kita lihat tempe yang masih mentah, ya, itu di atasnya itu ada yang putih-putih, ya, halus, ya, itu seperti itu adalah jamur. Namanya adalah Rhizopus oryzae. Ya, oryzae, yaitu untuk membuat tempe. Ini, ya. Ini peran, ya, dari Zygomycota itu atau jamur yang masuk contohnya ada jamur tempe. Terus juga ada jamur
Mucor javanicus itu membuat tape ketan ya. Mungkin kalian pernah makan atau mungkin itu menjadi makan favorit kalian ya. Ini apa namanya, tape ketan misalkan ya, ataupun juga peyem misalkan dan seterusnya. Ya, itu adalah terbuat dari jamur ya. Itu adalah jamur ya. Dalam hal ini ragi ya. Ragi itu adalah jamur. Itu seperti itu. Baik ya. Ya, sekarang di sini yang kedua adalah Ascomycota. Ya, ini yang kedua adalah Ascomycota. Ini memiliki talus yang terdiri dari miselium bersekat. Ya. Ini memiliki talus ya, yang terdiri dari miselium bersekat. Talus itu artinya adalah menyerupai gitu. Ya, menyerupai. Jadi kalau akar seperti akar ya, terus juga kalau batang seperti batang, kalau daun seperti daun. Jadi bukan daun sejati, bukan akar sejati, dan bukan batang sejati gitu. Ya, maksud talus itu atau tumbuhan talopita itu. Jadi Ascomycota ini memiliki talus yang terdiri dari miselium bersekat. Ya, apa itu miselium? Ya, tentunya miselium itulah gabungan ya dari hifa gitu ya. Gabungan dari hifa. Ya, kalau hifa itu kan benang-benang yang lurus itu ya, yang lurus pada jamur. Kalau lihat kita lihat ya. Ya, sementara miselium itu gabungan atau kumpulan dari hifa itu ya, kumpulan dari hifa. Ya, ini nanti di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang pergantian keturunannya atau perkembangbiakannya itu. Tapi nanti ya di pertemuan berikutnya. Oke. Ya, ini contoh dari Ascomycotina atau Ascomycota, yaitu adalah Neurospora cytophila. Terus juga ada Saccharomyces cerevisiae. Terus juga ada Aspergillus fumigatus ya, dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh yang termasuk dalam Ascomycota. Ya, tentunya ini ya, dan dalam Ascomycota ini adalah kebanyakan yang tadi yang uniseluler ya, yaitu yang terdiri dari hanya satu sel. Maka kalau kita ingin melihat Saccharomyces misalkan, itu harus menggunakan mikroskop itu ya. Ini adalah jamur-jamur yang uniseluler, jamur-jamur yang hanya terdiri dari satu sel gitu, seperti itu. Ya. Terus peranannya apa saja ya dalam kehidupan sehari-hari ya? Peranan dari Ascomycota kita lihat adalah jenis misalkan Saccharomyces cerevisiae digunakan dalam pembuatan roti. Ya, kalau kita membuat roti ya, itu kan ya sebelumnya dalam adonan itu kan harus mengembang itu ya, rotinya itu harus mengembang, dan yang bertugas untuk mengembangkan itu adalah tadi Saccharomyces cerevisiae, jamur itu ya, atau ragi itu ya dalam hal ini itu ya. Vermipan ya, kalau dalam yang dijual bebas itu vermipan itu. Ya nih. Jadi itu masukkan dalam adonan, maka dia akan mengembang ya, maka akan terbentuklah sebuah roti itu. Terus juga ada lagi jenis Aspergillus sojae, yaitu digunakan dalam pembuatan roti juga. Ya, ini. Terus juga ada jenis Aspergillus, ini akan menghasilkan ya aflatoksin ya pada biji-bijian. Ya, misalkan ini adalah jagung ya, itu pada ujung-ujung jagung ini ya, jagung yang sudah kita ambil ya. Ini ada yang berwarna kuning-kuningan misalkan seperti ini. Ya, ini adalah menghasilkan racun ya pada biji-bijian ini. Ya, terus juga jenis Candida albicans ya, ini dapat menyebabkan infeksi misalkan adalah pada sariawan. Ya, kita sering ya sariawan tentunya pada bibir kita atau pada gusi kita ya. Ini yang menyebabkan adalah jamur. Jadi mulut kalian ya, atau bibir kalian atau bagian mulut kalian ini adalah di situ banyak jamur ya. Ini diakibatkan karena ya mungkin nggak bersih kalian ya mulutnya itu ya. Jadi harus sering maka itu disarankan minimal 2 kali dalam sehari itu gosok gigi dan seterusnya, atau ya kita menggunakan antiseptik misalkan ya, kumur-kumur ya, itu adalah dalam rangka untuk menghilangkan jamur-jamur ya, yang tentunya dalam hal ini adalah
jenis Candida albicans. Ini bisa menyebabkan infeksi, yaitu pada sariawan ini, ya itu. Ya tentunya ini bisa kalian ya, ya selalu dibersihkan itu mulutnya, ya tentunya itu anjuran dari ini. Apalagi juga kalau yang beragama Muslim tentunya itu dengan menggunakan siwak dan seterusnya, itu adalah merupakan antiseptik yang sangat luar biasa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yang disunahkan tentunya. Ya, ini ya. Ya, yang ketiga adalah yaitu Basidiomycota. Ya, itu ciri-cirinya yang pertama adalah hifa bersepta dengan sambungan ampit atau clamp connection. Ya ini. Jadi basidio itu adalah tudung ya. Dia itu memiliki tudung. Ya ini tudungnya ya, ini tudungnya. Itu. Jadi basidio itu memiliki tudung. Ini. Terus yang berikutnya itu adalah spora seksualnya terbentuk pada basidium yang berbentuk gada. Ya ini ya. Ini ada di sini sporanya tentunya ya, ada di Ini spora seksualnya itu ya terbentuk pada basidium yang berbentuk gada. Terus juga berdaging bersifat saproba dan tubuh buah seperti payung. Ini. Terus pada beberapa spesies tangkainya asimetris, pendek bahkan tidak bertangkai. Ini contoh secara ini. Terus ini siklus hidup nanti bisa enggak sekarang ya. Ini peranannya ya dalam kehidupan ya. Ini misalkan adalah jamur shiitake untuk makanan. Ini ya. Jamur shiitake itu pada makanan, terus juga ada jamur kuping juga untuk bisa dimakan ya. Terus juga ada Ganoderma aplanatum ini untuk obat-obatan atau ganoterapi. Ya ini. Nah, ini beberapa peran ya jamur Basidiomycota dalam kehidupan sehari-hari. Bisa misalkan sering ya kalian tentunya di rumah ya menu makanan kalian itu menggunakan misalkan jamur shiitake ya atau mungkin jamur kuping ya ataupun juga yang lain-lainnya. Ini jamur merang ya dan seterusnya. Nah, yang keempat yaitu adalah Deuteromycota. Ciri-ciri dari Deuteromycota ini adalah disebut fungi imperfecti atau jamur tidak sempurna. Kenapa di sini ya? Dalam Deuteromycota ini disebut dengan jamur imperfective atau imperfecti. Ya, dan apa itu maksudnya? Maksudnya di sini adalah dia ini ya belum diketahui reproduksi seksualnya. Itu ya. Jadi belum bisa diketahui reproduksi seksualnya. Jadi dalam perkembangbiakan seksualnya itu belum bisa diketahui gitu. Ya, maka disebut dengan fungi imperfecti. Ya, atau jamur tidak sempurna. Kan kalau yang 3 sebelumnya yang di situ ada Ascomycota, terus juga ada apa lagi? Basidiomycota, terus juga ada lagi Zygomycota, itu kan sudah diketahui ya reproduksi seksualnya gitu. Tetapi pada Deuteromycota ini itu tidak diketahui sampai saat ini bagaimana reproduksi seksualnya selama siklus hidupnya ini. Itu. Maka itu disebut dengan jamur tidak sempurna atau jamur imperfecti. Ya. Dan hidupnya itu ada di daratan. Ya, hidupnya ada di daratan. Contohnya adalah Neurospora crassa misalkan ya, atau juga Monilia cytophila. Ya, ini. Neurospora itu adalah jamur oncom ya. Neurospora itu jamur oncom. Yang tadi saya katakan misalkan bisa dibuat TO atau mungkin beraneka olahan ya terkait dengan jamur oncom itu seperti itu. Ya.
Peranan Deuteromycota dalam kehidupan sehari-hari, ya, ini sebagai contohnya adalah penyakit kaki atlet misalkan. Ya, gimana itu atlet biasanya kakinya ada, ya, jamur-jamur kayak itu biasanya pada kaki yang mungkin nggak bersih, ya, atau lecet-lecet itu seperti itu, ya. Terus juga kurap, ya, ini kurap pada punggung, ya, atau apa namanya, kurap panu, ya, misalkan ini juga adalah contoh dari Deuteromycota itu yang ada pada punggung, ya, seseorang ini. Terus juga bisa merusak tanaman hias, ya, misalkan ada yang bercak-bercak putih dan seterusnya, ya, ini, ya, itu beberapa peranan Deuteromycota dalam kehidupan, ya, nih. Ya, tadi di situ disinggung terkait dengan lumut kerak, ya, atau lihen. Ini simbiosis antara jamur mycobion dengan alga phycobion. Terus juga potongan melintang dari lumut kerak atau lihen, ya. Ini bisa ditekan. Ya, tadi, ya, terkait dengan ini ada mycorrhiza. Mycorrhiza ini adalah simbiosis antara hifa jamur dengan akar suatu tumbuhan. Ya, ini adalah tentunya simbiosis mutualisme yang tadi dijelaskan di awal, ya, terkait dengan mycorrhiza. Ya, tentunya mycorrhiza ini ada yang tadi endomycorrhiza dan juga ada ectomycorrhiza. Ya, ini bedanya adalah kalau ectomycorrhiza, ya, hifa hanya menembus epidermis akar saja. Terus juga tidak dapat tumbuh dan bereproduksi tanpa akar inangnya. Sementara kalau yang endomycorrhiza, ini hifanya menembus sampai ke jaringan kortek akar, ya. Jadi jaringan kortek atau yang ada di dalam jaringan tumbuhan itu paling dalam, itu namanya kortek. Ya, endomycorrhiza itu sudah sampai menembus ke sana. Dan juga tidak memiliki tanaman inang khusus dan dapat hidup dan bereproduksi tanpa inangnya. Itu, ya. Tentunya di sini merangsang pertumbuhan rhizobium, ya. Itu misalkan pada tanaman kacang-kacangan, misalkan yaitu pada misalkan kacang tanah, ya, ataupun mungkin kacang kedelai dan seterusnya. Kalau kita lihat, kalau kita ambil akarnya, ya, itu ada bintil-bintil akar, itu namanya adalah rhizobium. Ya, atau bisa itu di situ akan berperan dalam pembentukan nitrogen, ya, di dalam tanah. Jadi membantu menyuburkan tanah, ya, karena di situ diproduksi nitrogen, ya, oleh bakteri, oleh mycorrhiza, dalam ini adalah rhizobium, itu seperti itu. Ya, ini susunannya tentunya atau struktur dari mycorrhizanya. Oke. Ya, dari sini silakan, mungkin ada yang kurang paham atau mungkin ada tambahan atau mungkin ada sanggahan atau mungkin ada beberapa yang perlu kita diskusikan. Ya, silakan. Bisa di chat, ya. Silakan. Halo. Ya, apakah bisa dimengerti? Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya. Dan mungkin sebagai juga bahan ini, ya, saya tadi sudah sebarkan di WA bahwa nanti di akhir itu akan saya beri kuis atau sebagai bahan evaluasi, ya. Mungkin hanya sedikit, ya, soalnya 4 soal, tapi ini sebagai respon bahwa kalian telah mengerti ataupun juga minimal memahami, ya, apa yang tadi sudah saya jelaskan.
ya silakan nanti dibuka masuk ke kahot.it ya. Di situ nanti kalian bisa menjawab secara langsung ya, dan nanti terlihat di sini ya kalian itu ada di posisi benar atau salah itu ya, dalam konteks jawaban kalian benar apa salah itu nanti bisa terlihat di situ. Ada? Ya, silakan. Ada pertanyaan nih Pak dari Mira Nur Arifah kelas 10 IPA 1. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya sebelumnya, pengertian mikoriza itu apa ya Pak? Terima kasih sebelumnya. Oh iya. Terima kasih, ada pertanyaan dari Saudara Mira ya, kelas 10 MIPA 1. Yang menanyakan terkait dengan mikorija. Apa itu arti dari mikorija? Miko itu artinya adalah jamur dan rija adalah akar, gitu ya. Rija atau rijoid itu adalah akar. Ya, jadi mikorija itu adalah jamur yang berada pada akar, ya. Itu pada akar tumbuhan. Ya, terutama yaitu pada akar-akar tanaman pada kacang-kacangan ya, pada kacang-kacangan itu. Karena di situ nanti akan bersimbiosis mutualisme ya. Misalkan adalah dengan akan terbentuk akan membentuk nitrogen di situ ya, akan membentuk nitrogen. Ini. Ya. Gimana? Ya, silakan. Pertanyaan kedua dari Muhammad Fauzan Arido dari kelas 10 IPA 1. Ya, Fauzan. Ya. Izin bertanya Pak, untuk jamur Deuteromycota apakah ada peranan bagi manusia yang positifnya? Karena yang tadi Bapak share kan di PPT-nya hanya negatif. Terima kasih Bapak. Oh iya. Baik, ada pertanyaan dari Saudara Fauzan Rido ya, dari MIPA 10 MIPA 1 terkait dari peranan Deuteromycota. Apakah ada peranan dalam kehidupan ini yang bagusnya gitu ya, atau yang menguntungkan itu ya, seperti itu. Ya, kita bisa lihat di sini adalah itu pada neurospora ya, atau neurospora krasa. Ya, karena di situ diantaranya ada jamur oncom ya, itu bisa di sana. Atau juga misalkan apa ini? Ya, salah satunya adalah oncom ya, salah satunya oncom. Itu juga ini, atau mungkin bisa kalian lihat lagi ya. Ini misalkan adalah ya, sebentar. Ya, ini juga bisa di dalam untuk obat-obatan misalkan ya, itu untuk memberantas ya, dalam konteks ini untuk apa, fungisida, bukan ya, untuk membentukkan fungisida. Ya, jadi salah satunya itulah jamur oncom misalkan ya, itu bisa diinikan. Tapi memang kebanyakan ya dari di sini adalah peranannya itu adalah hal-hal yang tentunya tadi ya agak sedikit mungkin kurang ini ya, kurang menguntungkan ya, misalkan seperti itu. Ya, seperti kurap ya, kudis ya, terus juga pada penyakit kaki dan lain-lainnya. Gitu. Ya, silakan, ada lagi.
Jam seberapa? Ya, kalau tidak ada lagi, mari kita langsung ya pada evaluasi. Silakan diaktifkan apa namanya kahotnya. Ya. Oh gitu, ya. Oke. Ya, betul. Sebentar ya. Mana ya Pak? Sebentar ya, linknya saya share sini. Itu tadi linknya ya. Terus ini apa pinnya, game pinnya. Jadi kalian masuk saja ke www.kahot.it ya, atau kahot ini. Itu game pinnya. Ya, pinnya itu 7344652. Ya. Pinnya itu 7344652. Ya. Silakan, itu pinnya 7344652. Ya, alhamdulillah sudah ada yang masuk. Abraham, ya. Ini kelas berapa Abraham nih? Kelas MIPA berapa? Ya. Ayo yang lain. Ya. Karena Kiken, Abraham, Nazala, ya. Silakan. Muhammad Ahsan, Hadid, ya, sudah masuk. Marsha, Salma, ya, terus baru 10 ya. Ya, terus ya, ini lomba bisa. Oh gitu? Berarti kan 8 kelas itu. Satu tahun.
Yuk, baru 38. Ya kan, yang lain? Each of us is a part of a whole. When we can connect with each other with a friendly Ya, baru 58. Ya, yang lain? I never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind 'cause of you. Ya, dalam penamaan diusahakan ada kelasnya ya, ada kelasnya. Ada kelasnya. Ada kelasnya biar nggak bingung. Tapi kalau yang sudah nggak apa-apa, nggak keluar lama lagi. Ya, 81 orang. Dua. Terus. Ya, saya I never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind 'cause of you.
I never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to get you off my mind. 'Cause of berapa tadi ya, pada keluar dulu kan? Oke. Masuk ke sini ya. Masuk ke sini atau ke kahon, nanti ada evaluasi, bentuk evaluasi lain di Google Classroom ya. Nanti saya berikan Google Class evaluasi Google Classroom. Itu di Google Classroom. Atau tugas-tugasnya ataupun juga evaluasi lainnya. Ini. Dua menit lagi. Dua menit lagi. Saya beri kesempatan. Sebelum masuk. Ya, 1 menit lagi. Ya, 1 menit lagi. Nah, ngurangan deh.
yang merupakan ciri-ciri zigomikota. Tadi sudah ya bukan. Ya, di sini yang betul berapa ini? Oh, berarti banyak yang enggak menjawab juga ya. Ini yang betul 7 orang. Ya. Nah, ini yang betul 7 orang. Siapa saja? Bisa dilihat ya, ini ya. Dwi ya, kelas 10 IPA 2 cepat ya. Cepat. Najwa Fatima, Barat, Lima besar ya. Bukan Barat, Lima. Oke. Siap semuanya. Ya, siap ya yang pertama. Pertanyaan kedua kita hanya 4 soal ya, nggak banyak ya. Kita hanya 4 soal, nggak banyak. Ada 3 lagi. Ya, 3 lagi. Ya, siap-siap ya yang belum siap mohon dipersiapkan. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Ya. Kumpulan benang-benang halus pada jamur disebut dengan apa? Ya. Kumpulan benang-benang halus pada jamur disebut dengan apa? Tadi ada ya, kumpulannya ya. Kalau benang halusnya itu apa? Kalau kumpulan benang-benang halusnya itu apa? Tadi sudah saya jelaskan. Ya, ini ya. Yang benar hanya 13 orang. Ya, 13 orang. Itu yang ya, itu miselium ya. Ya, ini. Jadi kalau benang-benang halusnya itu namanya adalah apa? Hifa ya. Ya, kalau kumpulan benang-benang halus berarti kumpulan hifa namanya miselium itu ya, yang warna kuning. Ada 13 orang di sini yang benar. Next tentunya yang 5 besar ya, ini Dwi ya tergeser ya. Ya, ada di ranking ketiga. Ya, Didan itu naik ya. Didan kelas 10 MIPA 3. Najma juga tergeser nih. Ya, ini 5 besar di pertanyaan yang kedua. Oke, kita lanjut ya di pertanyaan ketiga. Oke, siap-siap lagi. Ya, usahakan tidak ada trouble ya. Kita siap. Oke, pertanyaan ketiga. Fungi imperfecti merupakan fungsi divisi apa? Ya, tadi. Ya. Jamur imperfecti atau fungi imperfecti merupakan jamur divisi apa? Yo, tadi ini ya, saya sudah jelaskan. Masih ada yang salah juga ya. Yang benar ada 17 orang. Ya. Ya, itu Deuteromycota ya. Itu adalah jamur imperfecti. Ya, itu jamur yang apa? Imperfecti itu tadi apa? Yang tidak sempurna ya. Jadi yaitu apa namanya? Pada Deuteromycota itu ya. Itu kenapa dikatakan imperfecti atau tidak sempurna? Karena tidak diketahui atau belum diketahui ya perkembangbiakan seksualnya itu ya. Jadi hanya aseksualnya saja, sementara seksualnya itu belum diketahui sampai sekarang. Maka itu dikatakan fungi atau jamur imperfecti. Itu seperti itu. Oke, hanya 17 orang yang betul. Siapa saja di sini yang 5 besar? Apakah Didan terkalahkan ya? Enggak ada di sini ya. Ini Audia Sekar ya. Kelas berapa ya ini? Kelas apa ya? MIPA apa ini? Ini ya. Terus juga Sarah. Yang tadi enggak ada yang masuk ya Bu ya. Ada yang masuk ya ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Ini pertanyaan terakhir, mohon dipersiapkan dengan seksama ya. Karena ini adalah harus cepat ya, harus cepat. Ini harus cepat karena di kahot itu diperlukan kecepatan ya, kecepatan.
itu. Maka harus betul-betul spontan dan cepat itu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir yang keempat. Oke, siap-siap. Ya. Jamur yang dapat membentuk lichenes adalah apa tadi? Ya. Jamur yang dapat membentuk lichenes itu apa? Ya. Apakah dari Ascomycota, dari Deuteromycota, ya, dari Mycotina, ya, atau dari Oomycota atau Oomycotina, ya. Yang betul adalah dari Ascomycota. Ada 23 orang, ya. Ada 23 orang yang benar ya, atau yang tepat, yang cepat itu ya. Ini juga ya, yang salah juga banyak ya. Hanya 23 orang yang bisa menjawab dengan cepat dan tepat itu. Oke, siapa saja ya di sesi yang keempat ini atau pertanyaan keempat ini yang masuk ke dalam 5 besar? Kita lihat. Oh, udah langsung aja ya. Nah, ini juara ketiganya diraih oleh Saripah. 10 MIPA berapa Saripah ya? Terus yang kedua Muhammad Azmi MIPA 1. Yang pertama yaitu Audia Sekar. Ini ya. Selamat untuk ketiga pemenang ini ya. Juara 1 itu Audia Sekar, yang juara kedua Muhammad Azmi kelas MIPA 1. Ya, Saripah kelas MIPA berapa ini? Ya. Enggak ada di situ ya namanya. Ini silakan ya, apa namanya? Hadiahnya mungkin bisa ya beli makan masing-masing. Ya, ini untuk ini. Ya, oke ya, saya ucapkan selamat untuk yang 3 besar ini. Ya, sekali lagi bagi siswa atau peserta didik yang tidak bisa mengikuti di kuis KHOT ini ya, kalian nanti akan ada tugas ataupun juga ada evaluasi lain di Google Classroom. Jadi jangan khawatir, nanti akan diberikan. Oke, itu mungkin ya pembelajaran jamur dari saya ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Tentunya untuk berikutnya ya, kalian harus banyak-banyak literasi, harus banyak-banyak membaca ya, karena memang di tahun ini ataupun juga nanti adalah tahun AKM ya, nanti kalian di kelas 11 itu akan menghadapi AKM. Yang dimunculkan di situ adalah literasi dan juga numerasi. Ya, artinya kalau berkata atau berkata tentang literasi berarti harus banyak membaca, harus banyak literaturnya, harus banyak ya sumber-sumber pelajaran yang lainnya. Ya, perpustakaan senantiasa terus buka ya, terus juga kalian bisa menggunakan perpustakaan e-perpus dan seterusnya ya. Silakan ini. Artinya atau buku-buku yang mungkin sudah kalian miliki ya, itu harus kalian banyak membaca di situ. Dan senantiasa jaga kesehatan ya. Karena itu sangat vital, sangat penting ya, terkait dengan kesehatan. Ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti bisa kita tindak lanjuti di Google Classroom ataupun juga via WA ya, ataupun WA group dan seterusnya ya. Mohon maaf dalam perkataan ataupun juga dalam sikap dan seterusnya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.